untuk berpisah, merelakan kau dan aku tak lagi satu. Perasaan yang ada tak cukup sanggup menghapuskan cinta meski kita berbeda, namun rasa ini kan terus ada. Biarlah bintang menghadap, pastikan kita seirama mengenang kisah kita berdua. Kenyataan yang ada tak cukup sanggup menghapuskan cinta meski kita berbeda, namun rasa ini kan terus ada. Kenyataan yang ada tak cukup sanggup menghapuskan cinta meski kita berbeda, namun rasa ini kan terus ada. Kenyataan yang ada tak cukup sanggup menghapuskan cinta meski kita berbeda, namun rasa ini kan terus ada. Biarlah rintangan menghadap, pastikan kita seirama mengenang kisah kita berdua. Biarlah rintangan menghadap, pastikan kita seirama mengenang kisah kita berdua. Suaranya kok anu ya, radio, suara musik gitu. Suara musiknya anu ya, putus-putus. Oh, anjir. Karena sinyalnya kan ya, Dok. Oh ya, Baik, bisa saya mulai ya, Dok? ya oke. Halo, kedengaran? Sudah terdengar, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Sehat semuanya. Jumpa lagi di Raisa, Radio Indonesia Sehat, mendekatkan kamu sebagai ke rumah Healthy Radio. Selamat pagi Sobat Sehat, semoga kabar Anda sehat hari ini. Terima kasih masih selalu setia memantengin program-program Raisa Radio. Sobat Sehat, kemarin tanggal 17 November kita bersama-sama memperingati Hari PPOK Sedunia, penyakit paru-paru obstruktif kronis sedunia. Dan hari ini Raisa Radio kembali hadir dengan topik memperingati Hari PPOK, faktor risiko penyebab PPOK. Bersama dengan narasumber kami, Dr. Sumardi, spesialis penyakit dalam konsultan pulmonologi dari Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKKMK UGM, dan akan ditemani oleh Mbak Ovelia Margaret Munte, Sarjana Terapan Kesehatan, mahasiswa Departemen Perilaku, Kesehatan, Lingkungan, dan Kedokteran Sosial FKKMK UGM. Baik, kepada Anda, Sobat Sehat yang ingin berpartisipasi, silakan nanti bisa mengajukan pertanyaan dengan raise hand atau dituliskan di kolom chat. Baik, kepada Mbak Ovel, kami persilakan. Monggo Mbak Ovel. Baik, terima kasih Mbak Galuh dan semua teman-teman Raisa yang sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk bisa berbincang-bincang santai pada pagi hari ini. Sebelumnya saya mau nyapa Sobat Sehat dulu. Selamat pagi semua untuk semuanya Sobat Sehat. Masih semangat ya. Harus tetap semangat, terutama pada pagi hari ini harus tetap semangat karena kita
ditemani oleh Raisa Radio dalam membahas tema yang menarik dengan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Dr. Sumardi. Beliau ternyata sering mengisi kegiatan-kegiatan kebutuhan dan juga sebagai narasumber kesehatan baik di radio, TV, dan kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya. Selamat pagi, Dok. Pagi. Sehat ya, Alhamdulillah. Dok, pada pagi hari ini? Ya, sehat ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Dok. Nah, Dok, hari ini kita akan membahas tentang faktor penyebab risiko PPOK. Mengingat kemarin kita baru memperingati Hari PPOK sedunia ya, Dok. Dan juga yang saya tahu dokter ahli dalam menangani PPOK dan pastinya sudah memiliki pengalaman yang luar biasa banyak mengenai topik hari ini. Ya. Jadi kita mau ajak dokter untuk ngobrol-ngobrol santai nih, Dok. Ya. Nah, Silakan. iya, Dok. Nah, seperti tadi yang sudah disampaikan Mbak Galuh, seandainya Sobat Sehat ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh ditulis di kolom chat atau nanti bisa raise hand juga. Nah, Dok, tema hari ini kan, Dok, mengenai faktor penyebab risiko PPOK. Tapi sebelum ke situ, Dok, saya mau tanya terlebih dahulu, sebenarnya PPOK itu apa sih, Dok? Monggo, Dok. Ya, sesuai singkatannya, terminologinya penyakit paru yang obstruktif yang berjalan sudah lama, kronis ya. Penyakit paru obstruktif. Jadi ada yang menyumbat begitulah ya. Dan itu berjalan sudah bertahun dan sering kambuh atau sering kumat kalau orang Jawa bilang ya. Dan kemudian itu memang prosesnya sangat lama ya. Bertahun-tahun bahkan lebih dari 10 tahun bisa 20 tahun dan tidak terasa. Nah, utamanya sekarang ini kalau di Indonesia itu merokok. Tapi dari data dunia WHO itu di samping merokok juga polusi ya. Baik itu polusi biomass atau biomasa, kita tahu di desa-desa zaman dulu atau barangkali sekarang masih ada memasak dengan kayu bakar. Ya. Nah itu kadang-kadang ya kita temui ibu-ibu, loh ini ibu-ibu nggak merokok kok juga PPOK, tahunya memang sehari-hari memasaknya dengan kayu bakar, lalu itu terpapar oleh asap kayu bakar. Kalau yang tidak dengan kayu bakar ya paling sering sekarang merokok, itu penyebab utamanya sampai sekarang ya. Atau memang tinggal di daerah-daerah yang polusinya tinggi seperti yang daerah industri misalnya yang masih belum bersih pabrik-pabriknya. Nah itu kadang-kadang kita temui juga ada guru, ada orang-orang yang tidak merokok tapi juga tidak memasak dengan kayu bakar. Tapi kalau ada PPOK rupanya lingkungannya itu di lingkungan industri yang tidak bersih, lalu polusinya masih ada, kemudian terjadilah paparan yang terus-menerus, akhirnya menjadi PPOK. Nah, itu memang yang 3 besar itulah yang berperan ya. Tapi kalau Indonesia paling peran ya merokok ya, itu paling tinggi. Demikian penyebabnya. Ya, Dok. Berarti kalau misalnya saya rangkum PPOK itu tadi karena adanya perlambatan aliran udara di dalam paru-paru ya, Dok. Sehingga terjadi keterbatasan saluran bernafas ya, Dok, dalam mengeluarkan nafas dan menghirup nafas. Nah, Dok, tadi juga dokter sudah menyinggung sedikit tentang penyebab dari faktor penyebab risiko PPOK ini. Tadi dokter sampaikan kalau penyebabnya itu terutama dari rokok, kemudian ada juga penyebabnya dari polusi udara. Yang pasti polusi udara yang buruk ya, Dok. Nah, karena dokter sudah menyinggung faktor penyebabnya nih, Dok, terutama tadi mengenai polusi udara, kira-kira, Dok, kalau misalnya polusi udara yang mengganggu proses pertahanan paru itu sudah bagi yang sudah
PPOK gitu dok. Yang Ya. bagi sudah yang PPOK terus dia menghirup polusi udara, itu seperti apa ya dok dampaknya? Ya, jadi kalau sudah PPOK, ya jadi memang namanya kronik ya, obstruktif kronik. Jadi saluran-saluran nafasnya itu sudah sempit begitulah ya. Diobati juga nggak bisa melebar penuh seperti orang normal, tetap sempit. Dan proses itu kan berjalan terus. Jadi kalau dia di samping merokok, juga di daerah polusi akan makin jelek kondisinya. Karena kita beberapa penelitian baik itu di terminal-terminal bis, kemudian juga di pabrik-pabrik yang menghasilkan polusi udara, itu memang pegawai-pegawainya atau orang-orang di lingkungan itu menjadi PPOK. Kita ukur dengan namanya spirometri ya. Kita punya portable spirometri. Wah, itu bukan main jadinya. Jadi memang akhirnya karena parunya itu kronik, lalu sistem kekebalan parunya itu sangat menurun. Jadi kita tahu beberapa penyakit yang pada PPOK di samping misalnya yang kita pernah meneliti di Kulon Progo itu perokok-perokok yang TBC gitu ya. Ya sudah PPOK, kemudian kena TBC, wah itu parunya tambah sangat jelek. Ya. Juga termasuk penyakit-penyakit yang lain, misalnya ada diabetes, ada penyakit jantung, gitu. Kalau orangnya PPOK itu kondisinya sangat mengkhawatirkan. Jadi PPOK sendiri kita tahu bahwa itu sumber oksigen untuk seluruh tubuh ya. Kalau suplai oksigennya itu terbatas karena sempit salurannya ya akibatnya tubuh juga kekurangan oksigen, lama-lama sistem organ-organ yang lain terutama kekebalan tubuhnya jadi menurun, mudah terkena penyakit. Demikian. Berarti ada kemungkinan untuk terjadi komplikasi tadi ya dok, komplikasi Ya. PPOK. Sangat banyak komplikasinya. Saya jadi penasaran nih dok, kira-kira dokter, tadi kan dokter pernah ada menyampaikan kalau di Kulon Progo itu ada yang perokok kena TBC kemudian terkena PPOK lagi. Jadi kira-kira dok selama dokter menangani penyakit paru terkhusus PPOK ini, pasien dokter yang mengalami PPOK, komplikasi PPOK ini boleh sharing tidak dok sedikit? Jadi memang kalau sudah PPOK itu kan no way return ya. Jadi kita hanya mengatasi akibat. Ya. Kalau dia sesek ya kita harus atasi seseknya. Kalau dia terkena juga jantungnya karena suplai oksigen ke jantung juga terbatas, ya kita atasi di samping parunya juga jantungnya. Jadi kalau sudah terkena juga osteoporosis karena merokoknya atau PPOK-nya itu juga kita atasi osteoporosisnya. Demikian juga yang tadi dikatakan TBC. Jadi pasien-pasien yang PPOK atau merokok terus sudah jadi PPOK, itu TBC-nya sangat sulit diatasi. Kadang-kadang bisa kambuh kembali. Jadi terpaksa mengobati lagi dengan obat yang lebih berat, lebih keras, atau bahkan bisa menjadi kebal obat. Karena memang pertahanan parunya terhadap TBC itu sudah sangat menurun. Jadi memang kita nangani bagaimana tidak sesek, gitu aja kan. Namanya, dan itu sesak napasnya berjalan terus, makin berat, makin berat, makin berat. Walaupun sudah berhenti merokok. Kadang kita ketemu pasiennya udah berhenti merokok 5 tahun, ada yang 10 tahun, tapi dia merokoknya sudah 30 tahun, gitulah ya. Yaitu sudah terjadi PPOK, kemudian kita lihat ada PPOK-nya, dan itu berjalan terus. Makin lama dosis obatnya makin tinggi, atau dia terkena penyakit-penyakit lain yang sulit diatasi. Demikian. Iya dok, berarti ada kemungkinan dia untuk mempengaruhi kualitas hidup ya dok, sehingga bisa jadi penyebab kematian ya dok. Iya, iya, memperpendek umur lah kira-kira, kalau itu diukur umurnya. Enggak dok. Kalau begitu dok, saya penasaran, kira-kira gejala apa aja sih dok yang ditimbulkan dari penyakit PPOK ini selain sesak napas? Ya, jadi yang utama karena saluran ya. Jadi kalau pasiennya itu kadang
ketemu kita ya dokter juga, kita tinggal loh kan ini sesak napas ya. Oh ditanya, oh saya merokok walaupun udah berhenti 2-3 tahun, tapi merokoknya sudah 30 tahun ya. Kita tinggal melihat oh sesak napasnya khas itu PPOK yang ekspirasinya memanjang, kadang-kadang bahunya juga tinggi. Bahunya itu karena ada pengembangan atau parunya bengkak gitulah, emfisema. Nah, kemudian baru kita lacak penyakit penyertanya. Biasanya itu sering kambuh sakit mah misalnya gitu ya. Atau osteoporosis, jadi pasiennya sudah mulai sakit-sakit di sendi-sendi. Atau kemampuan bentuk tubuhnya menjadi keras karena osteoporosis itu karena pengeroposan tulang. Akibatnya sendi-sendinya juga terpengaruh. Yang paling sering memang merasakan sakit mah karena efek samping rokok itu juga sampai ke lambung. Kemudian jantung. Jadi itu temannya itu COPD dengan penyakit jantung itu temannya. Karena asapnya tersangkut di paru, nikotinnya masuk ke jantung. Lalu akhirnya kena penyakit jantung koroner. Jadi ya jantungnya kena, mesti pasang ring, parunya juga mesti diobati terus. Jadi kondisinya akan penyakit jantungnya menjadi lebih berat. Ya. Apalagi kalau sampai ada sumbatan di pembuluh darah di jantungnya. Jadi memang begitu kita tahu PPOK, kita harus mencari komplikasi yang lain, yang kita juga harus obati. Demikian. Melihat gejala yang sudah dokter sampaikan, ternyata separah itu ya dok, bisa menyebabkan komplikasi juga. Nah tapi dok, tentang PPOK ini sangat jarang terekspos nih dok. Itu kira-kira karena apa ya dok? Ya, karena memang sebetulnya PPOK kan penyakit yang bisa dicegah. Itu ketentuan dari definisi atau kesepakatan para ahli. Ya dicegahnya kan tadi itu sejak awal, harusnya sejak awal itu bagaimana tidak menghisap rokok, polusi, apalagi apa yang sekarang vapor itu bahan kimia. Saya lihat anak-anak muda juga sudah bukan main kalau dengan vapor itu bahan kimia lebih parah lagi dari merokoknya karena itu bahan kimia yang langsung ya. Jadi itu merusak paru juga. Itu juga dilarang sebetulnya. Tapi ya sejak awal harus ya bagaimana caranya orang tidak berhenti merokok atau tidak merokok sejak awal. Tapi kita tahu bahwa ya, di mana-mana iklan di Indonesia, kalau di luar negeri kan sudah tidak ada lagi iklan. Di tempat kita sangat menarik sekali. Jadi ya sejak awal memang seperti kita ini di radio ini, memang kalau ditonton oleh yang muda-muda, alhamdulillah. Jadi sejak awal jangan sampai terpapar oleh rokok yang nikmat, tapi di belakang hari sakitnya bukan main. Demikian, Mbak. Nah dok, mengingat tadi yang dokter sampaikan soal perokok, saya memiliki pengalaman di teman saya dok. Jadi teman saya ini merokok karena dia berada di lingkungan perokok, daripada dia terpapar asap rokok, jadi dia lebih memilih untuk merokok. Gitu, dok. Sebenarnya dok lebih beresiko yang mana ya dok, perokok atau yang perokok pasif gitu dok? Perokok pasif ya. Kita biasa di rumah sakit ketemu ibu-ibu yang loh kok ibu-ibu ini sakit kanker paru ya, kenapa ya? Nggak taunya suaminya itu perokok. Jadi ibu-ibu ini terpapar asap rokok dari suaminya, suatu saat akhirnya walaupun tidak merokok hanya terpapar, suatu saat akhirnya menjadi kanker paru. Nah, itu aneh, kasihan kan sebetulnya. Dia tidak merokok tapi terkena kanker paru akibat merokoknya dari suaminya. Jadi memang atau ibu-ibu yang memang akhirnya jadi PPOK karena terpapar asap rokok. Jadi yang terpapar itu juga sama bahayanya sama yang merokok.
Bahkan kalau itu di beberapa penelitian di negara maju yang sekarang sudah dilarang rokoknya, kalau itu banyak ditemui pada waitress di kafe apa di bar itu yang wanitanya yang melayani itu kan pengunjungnya merokok semua. Jadi kalau dia bekerja dari pagi sampai siang atau dari pagi sampai sore kan seolah-olah tiap saat merokok terus. Tapi yang merokok barangkali kalau udah keluar dari kafe kan nggak merokok lagi barangkali ya. Tapi yang di dalam situ akibatnya terpapar rokok. Kemudian juga sekretaris yang bos-bosnya itu pada merokok, dia tidak merokok, akhirnya dari pagi sampai sore seolah-olah merokok terus. Nah, itu kan lebih bahaya lagi kan. Tiap saat merokok terus. Nah itu makanya kita kadang-kadang ketemu ya wanita-wanita atau perokok-perokok pasif yang sudah punya penyakit akibat merokok. Iya ya dok. Begini dok, mengingat tadi yang sudah dokter sampaikan kalau perokok pasif itu juga berisiko gitu kan dok. Nah saya sama yang dokter sampaikan juga dokter ada pasien ibu-ibu yang terkena kanker paru. Nah saya penasaran nih dok, dalam dokter menangani pasien yang bermasalah dengan penyakit paru, kira-kira dok, menurut dokter PPOK ini penyebab kematian keberapa ya dok? Karena jarang terekspos tadi. Dan kira-kira bisa disembuhkan nggak dok? Kalau bisa pengobatannya seperti apa dok? Ya, jadi PPOK itu di negara-negara yang sudah maju itu tetap penyebab kematiannya meningkat terus. Padahal penyakit jantung sudah menurun karena sudah ada banyak obat-obatan untuk jantung, pencegahannya dan segala macam alat-alat yang salah satunya dipasang stent atau ring, dan penyakit kanker juga menurun. Tapi yang tidak pernah menurun, datanya WHO pun, data negara-negara maju, Eropa, Amerika Utara, PPOK itu tidak pernah menurun. Naik terus. Satu-satunya penyakit yang nggak pernah nurun itu ya PPOK itu. Misalnya diabetes ya ada terus tapi melandai gitulah ya. Tapi PPOK tuh grafiknya naik itu, garisnya itu dimanapun di dunia. Jadi itu dan pengobatannya cukup sulit. Sebenarnya pencegahan lebih baik dari pengobatan ya. Tapi kalau sudah PPOK dan mulai ada simptomnya, karena PPOK dibagi yang stadium 1, 2, 3, sampai 4. Kalau masih 1 kadang-kadang nggak pernah ke dokter, kadang-kadang dia sekedar batuk-batuk ya berobat sendiri. Kedua, stadium dia udah mulai sesek, ya kadang-kadang kalau seseknya berat baru ke dokter. Tapi kalau 3, 4 itu sudah no way return ya. Kadang-kadang berjalan terus sampai akhirnya jantung dan parunya juga ikut rusak. Tapi kalau di negara-negara maju kan itu bisa ditransplantasi jantung paru ya, itu jadi kembali sehat lagi ya. Tapi kalau sudah tidak memungkinkan ya kita hanya mengatasi simptomnya, gejala. Kalau sesek ya kasih obat anti sesek. Kalau dia infeksi karena sering infeksi ya kasihkan obat-obat anti infeksi. Jadi sekali sudah dinyatakan PPOK stadium 3 atau 4 itu sudah no way return ya. Jadi kita harus mengobati gejalanya saja. Perbaikan parunya sudah sangat susah karena ada kelainan anatomiknya. Demikian. Baik dok, berarti tidak ada kemungkinan untuk sehat lagi paru-parunya ya dok, iya, karena sudah terlanjur. Terlanjur enak dulunya. Iya dok. Untuk bisa lanjut ke sesi selanjutnya dok, mungkin kita break dulu ya dok. Saya kembalikan ke Mbak Galuh. Ya silakan. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Ovel dan juga matur nuwun sangat. Dokter, mohon izin untuk kita break dulu. Sobat Sehat, kita masih akan berbincang mengenai bagaimana PPOK. Dan sebelum itu, satu lagu untuk Anda kita nikmati bersama di pagi hari ini dengan Dewi Anmesh, Senyumlah. Bila banyak masalah hidupmu, ku harap dirimu
usah mengeluh, percaya dan yakinkan dirimu. Kau bisa mengubah keluh jadi senyum. Tak ada satupun manusia yang tak pernah disinggahi masalah. Mungkin inilah cara yang kuasa untuk jadikanmu lebih dari dewasa. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tak ada satupun manusia yang tak pernah disinggahi masalah. Mungkin inilah cara yang kuasa jadikanmu lebih dari dewasa. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Bila esok nanti kau sudah lebih baik, jangan lupakan masa-masa sulitmu. Ceritakan kembali pada dunia caramu mengubah keluh jadi senyuman. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tunjukkan pada dunia kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Senyumlah, syukuri hidupmu. Baik, satu lagu persembahan dari Agnes dengan senyumnya. Semoga membuat kita tak lupa untuk tersenyum di pagi hari ini ya, Sobat Sehat. Dan kita lanjutkan kembali obrolan bincang-bincang santai di pagi hari ini tentang PPOK bersama dengan Dr. Sumadi dan juga Mbak Ovel. Monggo Mbak Ovel. Terima kasih Mbak Galuh. Oh ya, saya baru dapat kabar nih, ternyata ada pendengar Raisa yang ada di aplikasi streaming dan di web. Selamat bergabung Sobat Sehat. Seandainya Sobat Sehat memiliki pertanyaan, boleh disampaikan ya. Oke Dok, kita kembali lagi Dok ke dalam sesi bincang-bincang santai. Tadi dokter menyampaikan bahwa pengobatan untuk PPOK itu tidak ada sebenarnya, hanya untuk mengendalikan gejalanya saja ya Dok. Ya, betul. Apalagi PPOK ini besar kemungkinan terjadi komplikasi ya Dok. Jadi memang kita harus benar-benar mencegahnya gitu ya Dok. Nah kira-kira Dok bagaimana sih Dok cara pencegahan agar tidak terkena PPOK? Ya, jadi ya artinya kita harus aware pencegahan tetap lebih baik daripada pengobatan ya. Itu bagaimana udara yang kita hirup sejak bayi itu jangan sampai terpapar oleh zat-zat yang menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, karena namanya napas itu dihirup nanti sampai di paru bisa tersebar kemana-mana kalau itu mengandung zat-zat yang berbahaya. Misalnya nikotin, misalnya zat-zat kimia yang lain,
yang memungkinkan itu lalu menjadi merusak organ-organ kalau terhirup dengan rutin atau setiap saat terhirup. Misalnya kemudahnya lah kalau kita naik kendaraan bermotor, berhenti di traffic light, lampu merah hijau, itu di situ polusinya bukan main di tempat berhenti kendaraan itu karena asap kendaraan juga menjadikan polusi di lingkungan pada saat kita sedang berkendaraan. Jadi ya betul kita sudah menggunakan masker, tapi zat-zat kimia kadang-kadang tembus kalau masker ya. Hanya bakteri atau virus yang barangkali tidak tembus. Jadi memang pencegahan utamanya adalah bagaimana lingkungan kita itu kan lingkungan nggak bisa diatur sama dokternya atau fasilitas kesehatan. Lingkungan itu diatur sama yang punya lingkungan. Jadi kalau yang punya lingkungan itu betul-betul concern dengan kondisi lingkungan yang diharapkan memperbaiki kesehatan manusia. Jadi yang berwenang di bidang lingkungan juga memang harus betul-betul concern dengan menjaga lingkungan itu tetap sehat. Paling tidak udaranya yang dihirup oleh penduduk atau orang-orang yang berada di lingkungan itu tetap sehat. Jadi kadang-kadang misalnya di lingkungan itu ada peternakan ayam yang puluhan ribu, kalau itu jauh dari perkampungan barangkali tidak ada polusinya ya, karena kotorannya dan lain-lain itu menimbulkan polusi juga kimia. Itu memang itulah dari sistem kesehatan itu harus kerjasama juga dengan barangkali sistem kewenangan yang mengatur lingkungan. Kesehatan kelihatannya kok tidak berwenang ngatur lingkungan ya. Tahunya cuma nerima yang terpapar lingkungan. Kan nggak boleh kesehatan ngatur pabrik supaya nggak boleh polusi gitu kan nggak ada. Jadi itu ya kesehatan ngatur supaya orang nggak boleh merokok gitu kan juga bukan wewenangnya kesehatan ya. Kita hanya menerima saja. Nah itu memang sejak awal memang harus perlu seperti ini. Sekarang kita pertemuan ini diharapkan banyak yang melihat, banyak yang mendengar supaya bisa menghindari paling tidak kalau tahu di daerah area itu banyak memang polusi atau menghindari merokok pasif jauh-jauh atau yang berwenang melarang perokok di tempat-tempat yang umum tertutup itu bisa memberikan pengawasan supaya tidak merokok seperti karena ke tetangga gitulah. Kalau mau ambil contoh deket-deket sini aja itu ya begitulah pencegahannya yang terbaik seperti itu. Enggak dok, berarti memang pencegahannya harus kita terhindar dari polusi udara yang buruk ya dok. Iya. Lingkungan udara sekitar kita harus benar-benar terjamin bersih gitu ya dok. Iya, iya. Ya dok. Nah ini dok, saya tadi barusan terlintas nih dok. Jadi pernah ada teman saya menyampaikan merokok itu tidak masalah kalau keringatnya keluar gitu dok. Jadi harus seimbang merokok dengan olahraga. Nah itu gimana ya menurut dokter? Kira-kira kalaupun seandainya dia merokok terus dia berolahraga, resiko untuk terkena PPOK-nya besar atau kecil ya dok? Tetap sama, walaupun berolahraga ya. Jadi memang PPOK itu kan artinya ada faktor-faktor lain selain lingkungan juga genetik ya. Memang ada juga yang berkata saya sudah sekian puluh tahun merokok kok tidak sakit paru, tapi coba diperiksa sakit jantung apa enggak, osteoporosis apa enggak, yang kira-kira tidak begitu terasa kan. Nah, itu apa sendi-sendinya sering sakit apa tidak gitu kan. Jadi tidak hanya sekedar dikira kalau perokok melalui paru, kemudian yang parah parunya, tidak. Jadi organ-organ lain bisa terkena, bahkan seluruh tubuh sebenarnya. Termasuk penyempitan pembuluh darah di otak, hipertensi, diabetes, itu kan juga salah satu penyebabnya karena merokok juga. Jadi tidak hanya sekedar paru, coba kalau perokok itu betul-betul di screening,
seluruh organnya barangkali baru kelihatan yang terpapar rokoknya organ mana saja. Demikian. Nah, Dok, tadi ini dokter juga menyampaikan kalau tenaga kesehatan itu nggak mungkin melarang orang untuk merokok, nggak mungkin melarang pabrik untuk tidak beroperasi gitu ya, Dok. Nah, kira-kira Dok, selain itu tenaga kesehatan bisa mencegah semakin parahnya tingkat polusi udara buruk ini dengan cara apa ya, Dok? Misalnya untuk bisa mempromosikan ke masyarakat untuk tidak seperti ini, begitu, Dok. Kira-kira seperti apa ya, Dok? Selain merokok. Saya rasa salah satunya yang dipasang di bungkus-bungkus rokok itu juga sudah merupakan peringatan lah, paling tidak peringatan ya. Peringatan untuk tidak merokok. Tapi juga dari Fasyankes pertama di Puskesmas, barangkali bisa mulai sudah ada semacam leaflet paling tidak, atau tiap pagi ada rekaman untuk pengunjung puskesmas supaya tidak merokok, karena merokok menyebabkan kelainan-kelainan. Kalau itu terus tiap saat pengunjung puskesmas itu diberikan penjelasan sebelum masuk, mendaftar atau sambil nunggu, itu ada woro-woro, kalau orang Jawa bilang, mengenai bahaya merokok, barangkali makin sedikit lama-lama mereka akan terpapar bahayanya merokok, kemudian bisa cerita sama lingkungannya, kemudian bisa melihat, oh ini ada lingkungan yang polutif gitu ya, bisa menyarankan jangan sampai terjadi lingkungan yang polutif atau menghindar dari lingkungan yang polutif. Demikian juga ya, karena kita kesehatan promosi ya, misalnya tidak boleh melarang ya, tidak mempunyai kekuatan hukum untuk melarang. Jadi hanya promosi saja bahwa merokok itu bahaya. Pak itu makanya sekarang di rumah sakit atau puskesmas kan fasilitas kesehatan kan ada dilarang merokok. Itu paling tidak itulah. Tapi mengingatkan dengan suara atau mungkin mengingatkan dengan video yang diputar bolak-balik di monitor yang bisa pasang di fasilitas kesehatan, barangkali itu juga hal yang bisa mengingatkan masyarakat supaya tidak terpapar oleh udara yang polusi. Karena saya itu yang mampu untuk kesehatan ya. Lebih dari itu namanya melarang, barangkali sudah bidangnya yang lain. Kalau dokternya ketemu pasien melarang pasiennya merokok. Tapi di luar nggak tahu. Tidak bisa dikendalikan ya, Dok. Pasiennya mau merokok Ya. atau tidak. Iya, Dok. Nah, Dok, seandainya saya nih sepertinya, Dok, sering terpapar sama para asap rokok. Nah, kira-kira, Dok, kalau saya pribadi yang sudah terlanjur terpapar ini, Dok, bagaimana ya, Dok, caranya saya supaya bisa mencegah lagi, atau misalnya saya harus makan apa gitu, Dok, atau gimana ya, Dok, caranya supaya saya tidak beresiko untuk terkena PPOK ini, Dok? Jadi memang salah satu pencegahannya adalah yang pernah dilakukan itu vitamin A terutama, vitamin C, vitamin B, yang berasal dari natural, jadi dari alam. Misalnya wortel, misalnya tomat, pepaya, mangga, yang buah-buah yang berwarna merah atau berwarna kuning atau hijau, sayur-sayuran itu konsumsi yang cukup itu sudah paling tidak memproteksi dari akibat jelek dari polusi, entah itu polusi rokok atau polusi yang lain. Karena sistem kekebalan tubuh manusia selalu bereaksi. Ya, tinggal kekuatannya di mana. Kalau kita hanya makannya junk food, makannya seadanya, akhirnya proteksi terhadap polusinya juga terbatas. Ya. Tapi yang kita yang tahu bahwa natural itu, yang alami itu selalu lebih baik daripada yang kimiawi atau memang
Namanya natural tuh cukup susah kalau mau dibuat simple, jadikan satu pil misalnya 1 kilo wortel dijadikan satu pil gitu kan juga susah, barangnya nggak ada. Jadi tetap kita harus makan wortel, makan pepaya, makan mangga gitulah, itu sayur ya, itu tetap harus dilakukan. Proteksi itu. Ya. Enggak, Dok. Nah, Dok, ada pertanyaan nih, Dok, dari Sobat Sehat Raisa yang ada di website. Saya izin membacakan ya, Dok. Selamat pagi, Silakan. Dok. Selamat pagi, Dok. Mau bertanya, tadi disinggung kalau Apa ya? vapor lebih berbahaya dari rokok. Itu kenapa ya, Dok? Padahal baunya lebih ramah vapor daripada rokok. Ini mengenai vapor, ya. Putus-putus. Ini vapor. Ya. Halo? Saya ulang bacakan sekali lagi atau bagaimana, Dok? Ya. Putus-putus tadi suaranya. Oke, Dok. Saya ulang bacakan lagi ya, Dok. Putus-putus. Saya ulang bacakan lagi, Dok. Ya. Nah, pertanyaannya, Dok, mau bertanya, tadi disinggung kalau vapor lebih berbahaya dari rokok. Itu kenapa? Padahal baunya lebih ramah vapor daripada rokok. Ya, jadi vapor itu bahan kimia. Kalau aslinya di vapor itu kan di Timur Tengah ya. Kalau di Timur Tengah itu kan memang berasal dari bahan-bahan yang alami. Yang kemudian misalnya bahan-bahan alami seperti kalau di tempat kita jamu ya. Tapi itu di sana dalam bentuk dibakar, kemudian asapnya dihirup. Walaupun asapnya itu juga sebetulnya, tapi karena bahan alami itu jadi tidak terlalu merusak, tetap merusak tapi tidak terlalu merusak. Tapi kan itu mahal sekali kalau kita melihat di negara-negara Timur Tengah yang bersama-sama menggunakan itu betul-betul bahan alami. Tapi kalau yang kita pakai sekarang itu kan bahan kimia. Entah rasanya macam-macam, tapi itu dibuat dari bahan kimia. Jadi bahan kimia itulah yang nanti merasuk di dalam paru, kemudian menyebabkan kerusakan paru. Berbeda dengan bahan yang dari alami. Ya. Jadi itu yang cukup mengganggu, bahwa vapor itu memang akibatnya lebih parah. Makanya WHO pun melarang negara-negara yang negara barat, terutama negara-negara maju itu juga melarang untuk vapor untuk dihirup karena itu semua bahan kimia. Kecuali memang di Arab, ya di Arab itu bahannya alam. Ya. Kalau misalnya lihat itu bahan-bahan jamu seperti yang bahkan berasal dari Indonesia, ada cengkeh, ada kayu manis, apa segala macam, dan baunya khas itu, harumnya. Ya. Jadi itu yang nggak mungkin kita lakukan di sini, terlalu mahal. Itu sangat mahal bahannya itu. Demikian. Ya. Ya, Dok. Kira-kira ada pertanyaan lagi dari Sobat Sehat atau mungkin yang bergabung di Zoom? Kalau ada pertanyaan boleh langsung raise hand. Silakan. Ya. Ya. Nah, kalau tidak ada, mungkin kita, Dok, sudah sampai di penghujung sesi bincang-bincang ya, Dok. Ya. Nggak terasa ya, nggak terasa. Nggak terasa ya, Dok. Saya izin merangkum ya, Dok, untuk tadi bincang-bincang. Nah, kalau saya rangkum nih, Dok, berarti PPOK ini sebenarnya penyakit yang bisa dicegah dengan cara tidak merokok terutama ya, Dok. Ya. Terus bisa juga mencegah diri supaya tidak terpapar dari polusi udara yang buruk. Karena kalau sudah terkena tidak akan bisa sembuh ya, Dok. Ya. Dan malah kemungkinan bisa terjadi komplikasi seperti tadi yang disampaikan Dr. Sumardi, komplikasinya bisa pengembangan atau paru-paru bengkak, bisa juga ada penyakit penyerta seperti kambuh manya, terus osteoporosis, pengeroposan tulang, bahkan penyakit jantung ya, Dok. Jadi memang yang hanya bisa dikendalikan hanya gejalanya saja, untuk paru-parunya tidak bisa diatasi lagi ya, Dok. Ya. Nah, tapi Sobat Sehat banyak kok pencegahan yang bisa dilakukan supaya tidak terkena PPOK. Karena yang disampaikan Dr. Sumardi tadi, pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan. Nah, kita bisa
bisa mengkonsumsi vitamin-vitamin natural dari buah dan sayur-sayuran. Terus kita juga harus memproteksi diri kita untuk tidak terkena udara yang buruk. Jadi bisa nantinya kita bisa lebih terjaga dari faktor penyebab risiko PPOK ini. Nah, berarti dari bincang-bincang santai hari ini, Sobat Sehat sudah bisa ya mengetahui penyebab PPOK dan sudah bisa pastinya menghindari faktor risikonya. Nah, kira-kira dari Dr. Sumardi ada closing statement nggak, Dok? Ya, kita tetap proteksi paling baik ya, pencegahan, proteksi. Artinya kita tetap perlu hidup sehat, sehat diri kita dulu sendiri, baik itu dari makanan, olahraga, tidur yang cukup ya, walaupun tidur itu masing-masing individu berbeda ya. Kemudian itu kita sendiri ya. Kemudian kita menghindari ya. Karena kita tahu kalau sudah di luar lingkungan kita itu yang mengatur sudah bukan kita sendiri. Jadi kita hanya bisa menghindar atau memproteksi dengan cara hidup yang sehat. Olahraga, makan yang sehat, natural, ya. Junk food kan nggak sehat ya. Jadi itulah yang kita mencegah proteksi dari hal-hal itu dengan kita hidup secara sehat. Demikian. Baik, terima kasih Dr. Sumardi dan semua Sobat Sehat. Saya kembalikan ke Mbak Galuh. Makasih Mbak. Baik, terima kasih banyak Mbak Opal dan matur nuwun sangat Dr. Sumardi atas ilmunya pagi hari ini tentang bagaimana kita bisa menghindari PPOK. Tadi sudah Dr. Sumardi juga sudah menyampaikan kepada kita ya Sobat Sehat terkait apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri kita dari PPOK. Tadi juga sudah disebutkan ada beberapa vitamin yang penting, vitamin yang A, C, dan juga B yang bisa kita konsumsi untuk proteksi diri kita. Terima kasih sehat atas kebersamaannya, semoga bermanfaat. Dr. Sumardi, semoga sehat selalu, Mbak. Terima kasih ya. Ya, assalamualaikum. Terima kasih banyak Sobat Sehat dan rekaman ini bisa Anda dengarkan kembali melalui Spotify-nya Raisa Radio, Radio Indonesia Sehat melalui Spotify. Terima kasih. Kita jumpa lagi di bincang-bincang santai selanjutnya. Saya Galuh mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu langkah dari hati, langkah baikmu berarti, tebarkan manfaat, makna yang memberi. Oh. Pada dirimu terkasih, pada yang dekat tersayang, kepada sesama dan seisi dunia. Terang dari hati yang bersih.
ini langkah